Bayangin situasi Indonesia di tahun 1965. Negara kita lagi kacau balau. Setelah peristiwa G30S, suasana politik panas banget. PKI dibubarin, ekonomi morat-marit, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah surat yang dikenal sebagai Super Semar. Surat Perintah 11 Maret yang akhirnya jadi titik balik sejarah bangsa kita. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno lagi rapat di Istana Merdeka. Tiba-tiba, 3 jenderal Angkatan Darat datang membawa surat yang meminta Soekarno memberikan wewenang kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Soekarno mungkin dalam tekanan atau demi stabilitas negara menandatangani surat itu. Setelah menerima Super Semar, Soeharto bergerak cepat. Dia membubarkan PKI dan mengambil alih kendali pemerintahan. Langkah-langkah ini perlahan tapi pasti mengurangi pengaruh Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk naik ke puncak kekuasaan. Pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi pejabat presiden, menandai dimulainya era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Namun, sampai sekarang, isi asli Super Semar masih jadi misteri. Dokumen aslinya hilang, dan yang beredar hanya salinan dengan versi yang berbeda-beda. Ini menimbulkan banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat itu. Jadi, duduk yang nyaman, pegang kopi lu erat-erat, karena cerita tentang Super Semar ini baru aja dimulai. Dan masih banyak misteri yang perlu kita kupas tuntas. Setelah Super Semar ditandatangani, muncul banyak pertanyaan tentang apa sebenarnya isi surat itu. Masalahnya, dokumen aslinya hilang entah kemana, dan yang beredar cuma salinan dengan versi yang berbeda-beda. Jadi, apa yang sebenarnya Soekarno perintahkan ke Soeharto? Ada beberapa versi isi Super Semar yang beredar. Perbedaan mencolok terlihat pada struktur kalimat dan penggunaan tanda baca. Misalnya, ada versi yang menyebut perintah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara versi lain menekankan pada koordinasi dengan angkatan bersenjata lainnya. Perbedaan ini bikin kita bertanya-tanya, mana yang asli? Selain itu, ada juga kontroversi tentang bagaimana surat itu ditandatangani. Beberapa sumber bilang, Soekarno dipaksa menandatangani di bawah tekanan militer. Ada juga yang bilang, situasinya begitu genting sehingga Soekarno merasa nggak punya pilihan lain. Tapi tanpa dokumen asli, susah buat memastikan kebenarannya. Yang jelas, hilangnya dokumen asli Super Semar menambah misteri dan spekulasi tentang isi dan maksud sebenarnya dari surat itu. Sampai sekarang, kita cuma bisa berspekulasi dan mencoba merangkai puzzle sejarah yang belum lengkap ini. Setelah Super Semar ditandatangani, Soeharto bergerak cepat. Dengan wewenang yang diberikan melalui surat itu, dia segera membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang dianggap loyalis Soekarno. Langkah-langkah ini efektif mengurangi pengaruh politik Soekarno dan memperkuat posisi Soeharto. Pada tahun 1967, melalui sidang MPRS, Soekarno dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto kemudian ditunjuk sebagai pejabat presiden, menandai transisi kekuasaan yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Setahun kemudian, Soeharto resmi menjadi presiden Indonesia, memulai era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Namun, proses transisi ini masih menyisakan pertanyaan. Apakah Super Semar benar-benar mandat dari Soekarno, ataukah alat bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan? Hilangnya dokumen asli Super Semar menambah lapisan misteri dalam peristiwa penting ini. Cerita ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik saat itu, di mana keputusan dan tindakan tertentu dapat mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Setelah kita ngulik panjang lebar tentang Super Semar, jelas banget kalau surat ini jadi titik balik sejarah Indonesia. Dari peristiwa ini, Soeharto naik ke puncak kekuasaan, menggantikan Soekarno, dan memulai era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Tapi,
Sampai sekarang, dokumen asli Super Semar belum ditemukan. Hilangnya dokumen penting ini menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat itu. Beberapa versi salinan yang beredar memiliki perbedaan, baik dalam struktur kalimat maupun penggunaan tanda baca, yang bikin kita bertanya-tanya, mana yang asli? Kontroversi seputar Super Semar ini mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali penuh dengan teka-teki. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk terus mencari kebenaran dan belajar dari masa lalu. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, semangat untuk memahami sejarah harus tetap menyala. Jadi, duduk yang nyaman, pegang kopi lu erat-erat. Karena memahami sejarah bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi, tapi juga memahami mengapa dan bagaimana peristiwa itu membentuk masa kini kita.